Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Selamat datang kembali di podcast Cerita Random. Bersama aku Kang Fadil, inilah podcast Cerita Random selengkapnya. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Aku doain mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kalian di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah kondisi kita yang seperti saat ini ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Oke, di episode kedua cerita random kali ini, aku pengen cerita dikit tentang merantau gitu. BTW, kalian yang dengerin podcast ini, ada yang anak rantau juga nggak ya? Kalau ada, sama dong. Aku juga posisinya lagi ngerantau nih. Ya, hitung-hitungan kita belajar mandiri lah ya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, sekalipun kita ada di kota orang. Ada sebuah pepatah mengatakan ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang mana kalau kita artikan adalah di mana daerah yang sedang kita tempati, maka kita tuh harus menghargai adat dan istiadat di daerah yang kita tempati tersebut gitu ya. Ya ini sih semacam suatu pesan buat kita yang lagi merantau ataupun berkunjung ke kota orang, dimanapun daerahnya, berusahalah untuk bisa berbaur sesuai dengan kebiasaan atau mungkin adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Ya kalau menurutku sih dengan semakin kita meningkatkan adaptasi kita dengan lingkungan seperti berbaur gitu ya, maka kita akan mudah mendapatkan peran untuk bersosialisasi bersama masyarakat di daerah itu. Buat kalian yang pengen tahu arti merantau gitu ya, merantau adalah semacam proses untuk perginya atau perpindahan seseorang untuk meninggalkan tempat di mana ia berasal atau dia dilahirkan menuju ke wilayah lain. Ya gunanya sih buat menjalani kehidupan baru ya, maupun untuk sekedar mencari pengalaman hidup ataupun pekerjaan. Ya merantau tuh juga bisa dibilang sebagai proses seseorang untuk menjadi manusia agar bisa lebih dewasa gitu ya. Banyak sih faktor penyebab seseorang untuk memutuskan buat pergi merantau ya, kayak tuntutan hidup gitu, untuk mencari nafkah, mencari ilmu, atau rasa penasaran pada suatu tempat atau keadaan gitu ya. BTW kalian pernah ngerasain gak sih ya, buat kalian yang merantau ya, karena pernah ngerasain momen-momen dimana gitu ya, kayak pas lagi ngerantau gitu ya, mungkin dalam kondisi diam atau kesepian gitu, ada sebuah mimpi yang terbesit gitu atau sebuah harapan pengen pulang, kemudian mengembangkan tanah kelahiran kita sendiri gitu. Kalau aku sih pernah ya, waktu aku merantau dari zaman SMA gitu. Ya mungkin sebelum merantau aku orangnya nggak terlalu rajin lah ya, tapi ketika aku ngerantau ke salah satu daerah di Sumatera Selatan di Palembang, kemudian ketika aku ada keinginan buat pulang kembali ke rumah gitu, oh aku pengen menjadi lebih baik lagi, improve diriku menjadi lebih baik lagi ketika aku di rumah, lebih jauh berbeda seperti aku sebelum ngerantau. Tapi benar sih kata orang ya, jika Nusantara ini luas dan penuh kejutan, maka mari sama-sama kita jalani, kita amati gitu, serta kita renungkan agar kita bisa mengambil pelajaran dari semuanya gitu. Sebenarnya sih salah satu tantangan seorang perantau adalah untuk menahan rindu dengan kampung halaman ya. Biasanya sih selama perjalanan panjang di tanah rantau tuh, ingatan kita akan rumah atau kampung halaman tuh bakal terus terbayang gitu dalam pikiran. Ya walaupun kita berkaca di masa pandemi saat ini ya, ya masa-masa dimana kita pernah dilarang untuk pulang gitu kan, wah dalam alasan apapun lah, karena kasusnya meningkat dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika memang nanti kita mendapatkan kesempatan untuk pulang walaupun sebentar, ya jelas kesempatan ini nggak boleh kita sia-siain gitu.
BTW aku dulu di masa pandemi ini, waktu awal-awal aku pernah kepikiran pengen pulang gitu ya. Tapi karena kasusnya meningkat, kemudian kita harus mematuhi segala peraturan yang ada ya. Contohnya kalau misalnya kita berpergian ke luar daerah, kita mesti swab gitu ya, mesti swab. Dan aku awal-awal dulu masih takut gitu. Alhasil aku mengurungkan niat untuk pulang karena ya you know lah, kita belum ada pengalaman yang untuk di swab, dicolok-colok gitu. Dan tapi aku dalam hati itu berazam gitu, mengazamkan diri bahwa kalau aku nggak berani swab, aku nggak bakal bisa pulang gitu. Ya alhasil ketika ada momen dimana kasus pandemi lagi turun gitu ya, dan ibarat kata tuh kita menuju herd immunity gitu. Ada satu momen dimana aku tuh wah sudah siap nih harus pulang, dan aku mulai memberanikan semua itu. Aku melawan fobia-fobia aku yang takut di swab, takut divaksin dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah aku bisa pulang saat itu. BTW aku ngerantau udah hampir 2 tahun ya. Dan selama 2 tahun itu selalu aja kepikiran buat pulang gitu. Yang pasti ini bukan perkara kerasan atau tidak, tetapi lebih berpikir seperti kayak kok nggak ada ya gitu ya tempat yang nyaman senyaman rumah sendiri gitu. Seakan-akan rumah tuh sudah kayak punya roh gitu. Punya roh untuk memanggil penghuninya kembali ke rumah gitu, merayakan cinta bersama keluarga dan cerita bersama-sama di bawah atapnya yang rindang dan nyaman gitu. Suasana rumah kayak gitu kali ya yang membuat kita tuh rindu banget gitu saat harus pergi mencari nafkah ke kota orang. Ya apapun itu selalu banyak alasan sih buat pulang. Mungkin karena ada orang tua yang tetap ingin melihat anaknya secara langsung gitu kan, bukan hanya melalui suara ataupun gambar di layar handphone gitu. Atau mungkin karena ada pasangan yang butuh teman ngobrol gitu ya, saling kontak mata secara langsung, yang mana momen tersebut tuh gak akan tergantikan dengan gadget manapun gitu. Atau mungkin juga karena ada anak yang ingin bermain dan tertawa bersama kita. Ya kayak merasa terlindungi lah dari dunia yang terasa asing untuknya ini gitu kan. Sejatinya sih pulang dari tanah rantau itu adalah tugas yang harus dituntaskan oleh setiap orang itu. Yang mana tugas yang memberikan arti sebenarnya dari sebuah perjalanan atau mengakhiri suatu perjalanan. Ya kita merantau ke daerah orang sih bukan tanpa sebab ya. Pasti kita punya tanggung jawab yang besar gitu sebagai tulang punggung keluarga ataupun sebagai pengayom keluarga gitu. Karena di tanah rantau kita juga diamanahkan untuk ikut serta berperan gitu membangun negeri gitu. Ya di berbagai pelosok Nusantara yang kita tempati lah itu pastinya ya. Aku sih yakin kita pasti bisa melakukan hal semua itu dengan baik gitu. Bahkan mungkin kita juga sudah dilatih untuk itu ya. Nah tapi dengan semua itu, bagaimana sih tanggung jawab kita dengan orang-orang yang kita tinggalkan gitu? Apakah kita sudah bisa memberikan kompensasi yang baik untuk itu ya? Atau mungkin apakah kita juga bisa masih tetap berbakti kepada orang tua kita sama seperti sebelum kita merantau? Atau apa kita masih tetap bisa romantis sama pasangan kita sama seperti kita sebelum merantau gitu? Atau apakah kita masih tetap menjadi pengayom untuk anak-anak kita sama seperti sebelum kita merantau? Nah, mungkin dengan pulang gitu ya, mungkin itu semua bisa jadi sebuah obat gitu. Mungkin hanya obat yang akan menjadi sebagai penawar sementara atau untuk rindu yang seharusnya dibayar tuntas gitu. Sebuah harapan lah bagi semua orang yang udah meninggalkan rumah, mengisi waktu sebelum pulang ke rumah dengan memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang adalah sebaik-baik hal yang dapat kita lakukan gitu ya. Tapi dengan merantau itu kita tuh jadi bakalan ngerti gitu loh. Kayak supaya kita tuh paham kayak misalnya gimana sih cara merawat diri sendiri gitu. Bahkan ada keuntungan lain yang bisa kita dapatkan dari merantau. Salah satunya adalah merantau itu akan menjadikan kita tuh sebagai pribadi yang tangguh gitu. Nah, mengapa demikian? Menurut salah satu website yang pernah aku baca artikelnya gitu ya, ada beberapa hal yang bikin merantau itu bisa dijadikan sebagai pembentukan karakter diri supaya menjadi pribadi yang lebih tangguh
Di antaranya adalah yang pertama, merantau itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Ya memang sih kadang tempat asal kita tuh emang tempat yang nyaman buat tinggal. Tapi dengan begitu kita nggak akan berkembang gitu ya. Nah untuk mengembangkan diri kita tuh perlu keluar dari zona nyaman dengan cara merantau ke tempat lain gitu kan. Nah dengan merantau kita tuh akan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan belajar cara merawat diri sendiri. Hal yang cukup menantang sih ya, tapi pastinya akan membuat kita lebih berkembang lagi pasti. Yang kedua, bisa memperluas wawasan berpikir. Nah, kalau kita ingin memperluas wawasan berpikir ya selain baca buku dan mencari referensi lain gitu ya, merantau tuh juga bisa jadi salah satu cara yang tepat gitu. Dengan berpindah ke tempat yang baru, kita akan mulai membuka wawasan-wawasan baru kepada hal-hal yang gak pernah kita temuin sebelumnya gitu ya, yang ada di tempat lama kita. Dan wawasan berpikir pun akan semakin luas, apalagi ditambah dengan pengalaman hidup yang pernah kita alami selama berada di tanah rantau. Yang ketiga adalah meningkatkan toleransi. Jika kita terbiasa menghadapi orang yang punya satu visi dan misi di tempat kita sebelumnya gitu ya, maka merantau akan menuntut kita tuh untuk lebih toleran gitu. Gak jarang sih orang yang harus menghadapi budaya dan kebiasaan baru yang sudah pasti bertolak belakang dengan mereka gitu. Hal ini mendorong orang-orang tersebut untuk menerima perbedaan dan bertoleransi gitu. Nah, dan tentu pun kamu akan mengalami hal yang sama bila kamu keluar dari zona nyaman. Tapi keuntungan yang kita dapat dari menerima perbedaan tersebut ialah sikap toleransi kita akan semakin meningkat dari merantau itu sendiri. Yang keempat, kita tuh jadi lebih menghargai arti keluarga. Nah, menurutku sih ya, meninggalkan keluarga dan pergi merantau tuh akan membuat kita tuh semakin paham dan menghargai arti keluarga. Selain itu juga, kita pun akan merasakan betapa mereka tuh benar-benar tulus gitu menyayangi kita. Nantinya saat kita pulang dari perantauan, kita tuh pasti bakal lebih banyak meluangkan waktu dan mencurahkan perhatian kita pada mereka. Yakin deh, sesi curhatnya tuh kayak bakal lebih terasa gitu kalau kita tuh orang yang merantau terus pulang ke rumah dalam keadaan pulang dari rantauan daripada kita tuh tinggal di rumah kita sendiri gitu kalau kira-kira ya. Nah yang kelima itu belajar bertanggung jawab. Salah satu hal yang kita dapat dari merantau ialah kebebasan, sudah pasti itu ya, dimana kita bisa mengatur waktu kita sendiri, mengetahui cara mengurus diri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun bukan berarti kita tuh bisa seenaknya dengan kebebasan yang kita dapat. Kadang merantau juga bisa ngajarin kamu cara bertanggung jawab terhadap kebebasan. Nah, rasa tanggung jawab itulah yang akan mengendalikan dirimu untuk tidak berbuat seenaknya gitu ya. Ya mungkin contoh kecilnya kayak apa ya, kayak manajemen finansial kali ya. Mungkin sebelum merantau finansial kita tuh ya cukup-cukup aja gitu. Dengan merantau, apalagi yang mungkin merantaunya tinggal di kos-kosan gitu ya, sudah pasti bakal lebih tanggung jawab dalam mengatur pengeluaran yang ada di setiap bulannya. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh nggak menjadi pribadi yang boros sih, kalau menurutku ya. Yang keenam, merantau bikin kita tuh mempunyai daya juang. Tinggal di tempat yang sama, apalagi bersama orang tua gitu ya, akan menurunkan daya juang. Beda bila kita memutuskan untuk merantau, karena kita tuh dituntut untuk mengetahui cara mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang tua gitu ya. Ya kita juga harus berjuang untuk membiayai hidup di tempat baru dan beradaptasi di sana. Awalnya memang terasa sulit sih untuk berdiri di atas kaki sendiri, tapi yakin aja sih kita pun pasti akan menjadi pribadi dengan daya juang yang tinggi ketika kita ditempa dengan keadaan yang mungkin akan memunculkan semangat juang kita buat mencari pendapatan gitu. Nah yang ketujuh itu memperluas jaringan. Nah ketika kita memilih untuk merantau, sebenarnya kita tuh memiliki peluang untuk memperluas jaringan. Bila awalnya kita misalnya ya, kita tipe orang yang pemalu, pendiam, kurang percaya diri, maka dengan merantau kita tuh akan dipaksa untuk lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang baru. Nah, bila kita berhasil, maka
insya Allah jaringan pun akan semakin luas, jaringan untuk mengenal orang-orang baru ya, untuk memperbanyak relasi-relasi kita ke depannya gitu. Ya kurang lebih segitu dulu lah ya cerita dari aku tentang merantau. Buat kalian yang juga sama-sama pejuang nafkah di tanah rantau, ya tetap semangat ya. Semoga lancar-lancar aja pekerjaannya dan misi merantaunya gitu ya. Mari kita jadikan perginya kita dalam perjalanan ke tanah rantau sebagai kewajiban untuk melaksanakan tugas, dan pulangnya kita dari tanah rantau sebagai kewajiban untuk orang-orang yang kita sayang gitu ya. Aku percaya sih mungkin kalian yang dengerin podcast ini sampai selesai kayaknya kalian juga pengen pulang ya. Ayo ngaku loh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Aku berharap mudah-mudahan berbagai cerita yang aku sampaikan di podcast ini, mudah-mudahan ada kebaikan dan hikmah yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita ke depannya gitu ya. Dan aku berharap juga semoga ke depannya kalian betah dengerin cerita randomku di channel ini. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau request tema buat aku sampaikan di episode baru ke depannya, boleh DM aja Instagram aku di @kangfadil, atau bisa juga hubungin aku lewat WhatsApp ya. Sekian cerita random dari aku. Buat kalian semua, stay safe and stay healthy, and see you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.